Kunci buat jadi kaya itu harus ngebangun active income dan juga passive income. Active income bisa lu bangun dengan ngebangun karir lu atau juga punya banyak multiple bisnis. Kalau passive income, tujuannya supaya membangun kekayaan yang lebih lagi dan juga untuk menjaga kekayaan yang sudah ada. Tapi banyak orang langsung loncat terjun all in ke passive income. Mereka berharap begitu mereka all in, boom, jackpot, mereka langsung kaya raya mendadak. Gue nggak bilang ini mustahil. Bisa aja lu hoki taruh di emiten saham tertentu. Atau lu hoki taruh di meme coin atau altcoin di dunia kripto terus tiba-tiba meroket. Tapi kalau misalkan itu semua nggak didasari dengan research yang mendalam, itu jatuhnya udah gambling, dan itu bukan a good financial advice. Dan influencer manapun yang kalian follow, mau influencer kripto, influencer saham, pasti akan nyaranin kalian untuk naikin active income kalian terlebih dahulu apabila duit tabungan kalian atau duit sisa kalian yang untuk diinvestasikan itu masih di bawah 10.000 US dollar atau sekitar di bawahnya 160 juta rupiah. Karena dengan resources modal yang lebih kecil, fleksibilitas kalian sebagai investor itu akan berkurang. Resiko kalian akan meningkat juga. Ya bayangin aja, kalian beli koin itu ada gas fee-nya. Kalian beli saham itu pasti ada fee trading ke sekuritasnya juga. Kalian mau pindahin dari satu koin atau satu emiten saham ke satu emiten saham lagi atau satu koin lagi, itu akan ada fee-nya lagi. Kalau misalkan duit kalian kecil, itu tambahan resiko buat teman-teman. Makanya akan lebih bijak kalau misalkan teman-teman yang punya income di bawah tadi, itu menambahkan active income dulu di tahun ini. Cara buat dapetin active income tambahan itu ada dua. Yang pertama yaitu naikin karir kalian. Otomatis gaji kalian ikut naik, seperti yang gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah dengan cara kembangin bisnis kalian atau jumlah bisnis kalian. Dan di video ini gue bakal share 3 ide bisnis yang paling menggiurkan untuk dijalankan di tahun ini. Yuk kita breakdown. Oke, sebelum kita mulai ke ide yang pertama, gue minta maaf, gue nggak bisa balesin komen dan juga DM kalian satu persatu di TikTok, karena itu jumlahnya banyak banget, bisa ratusan hingga ribuan. Tapi buat kalian yang mau stay connected dengan gue, kalian bisa follow di Instagram gue @devincaya, atau kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian seputar bisnis, properti, finansial, dan lain-lain. Oke, kita mulai. Ide yang pertama udah pasti yang berhubungan dengan AI, karena potensinya sangat tinggi tapi juga low budget. Saat video ini dibuat, lagi gempar banget soal DeepSeek yang baru launching dan langsung mengalahkan ChatGPT dan juga Claude AI dan juga AI lainnya. Begitu AI DeepSeek ini dari China launching, saham Nvidia itu langsung turun 17%. Lalu saham-saham teknologi US lainnya itu turun atau drop sekitar 20-30%. Dan pasar saham US di bidang teknologi dan juga AI itu drop kehilangan 593 miliar US dollar kemarin gara-gara DeepSeek dari China ini launching. Salah satu penurunan terbesar sepanjang sejarahnya mereka. Kenapa bisa gitu teman-teman? DeepSeek dari China ini begitu launching, mereka membuktikan kalau AI zaman sekarang itu bisa jauh lebih tinggi, tapi dengan budget yang jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Dan itu artinya kalau sampai detik ini kalian masih nggak mau nyentuh AI, kalian masih nggak mau belajar soal AI, kalian 20 tahun lagi itu beneran bisa dibilang sebagai orang tua yang gaptek loh. Oke, kita balik ke topik ya, ide bisnis. Ide bisnis pertama dari gue adalah ternak akun YouTube channel menggunakan AI. Karena buat bikin video yang menarik zaman sekarang, 90% itu udah bisa tercover dengan teknologi AI. Kalian mau apa? Script writing, kalian bisa pakai ChatGPT, Redsonic, Jasper AI, dan lain-lain. Kalian mau ubah scriptnya jadi suara, voice over, kalian bisa pakai Eleven Labs, Morph AI, Natural Reader, dan lain-lain. Kalian butuh footage videonya, kalian bisa pakai Synthesia, Pictory AI, Lumen 5, atau kalian butuh footage gambar ya, kalian bisa pakai Midjourney, AI Magic dari Canva, DALL-E, dan lain-lain. Terus kalian tinggal targetin deh, dalam sebulan itu kalian mau upload berapa video. Caranya gimana? Dengan AI, bikin script itu paling cuma butuh 5 menit. Dijadikan voice over, itu cuma butuh paling sekitar 10 menit. Dan bikin footage videonya untuk short video, paling juga kalian butuh waktu 10 menit. Anggaplah total waktu untuk bikin satu video itu 45 menit doang. Tanpa kalian harus kemana-mana, tanpa kalian harus bawa kamera, di rumah doang kalian juga bisa. Dan satu video kalau cuma 45 menit produksinya, sehari kalian bisa bikin berapa video untuk berapa channel. Itulah ide yang pertama. Peluang yang murah, tapi punya potensi yang mahal. Sekarang masuk ke ide bisnis yang kedua. Ini berhubungan dengan properti, yaitu menjadi Airbnb milioner. Jadi di luar negeri itu ada istilah yang namanya Airbnb milioner. Istilah ini adalah istilah lokal yang dipakai untuk para pengusaha properti yang fokusnya mereka sewa-sewain properti harian di Airbnb. Dan pertanyaannya adalah, apakah cocok dilakukan di Indonesia? Kenapa juga harus sektor properti? Apakah karena channel ini adalah channel Devincaya si paling properti? Dan modalnya juga gimana? Oke, jadi gini, pertanyaan itu gue bakal bahas satu persatu. Di video kemarin gue udah sempat buat satu video penjelasan soal real estate super cycle, yaitu siklus properti. Di mana siklusnya itu ada resesi, weak market, revival, dan juga booming. Ya intinya secara garis besar, instrumen properti kalau kalian mau invest itu mirip dengan instrumen investasi lainnya. Belilah di saat harga sedang rendah, jualah di saat harga sedang
tinggi, jangan kebalikannya. Kalau kita lihat outlook properti dari tahun 2012 sampai 2015 kemarin, memang properti sedang booming, jualan apa aja laku. Tapi begitu menyentuh tahun 2017 sampai sekarang 2025, kondisi properti itu lagi stagnan. 8 tahun terakhir properti nggak naik-naik, bahkan ada yang jual rugi. Artinya properti harganya jadi turun. Gue berani jamin nggak akan ada berani yang bilang 8 tahun terakhir itu properti booming lah, bagus lah, dan lain-lain. Itu artinya kita lagi berada di fase properti yang harganya lagi terdiskon banget, murah banget, bahkan ada yang jual rugi. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah dapat nih logikanya. Kita masuk ke properti di saat harga lagi terdiskon atau lagi rendah banget. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Airbnb Millionaire ini cocok dengan pasar di Indonesia? Terus modalnya gimana? Market sewa di Indonesia itu kebetulan sangatlah besar. Bahkan market sewa di Indonesia itu lebih besar dibandingkan market jual beli properti di Indonesia. Apalagi makin kesini, harga jual beli properti itu makin tinggi banget, makin nggak kejangkau lagi. Jadilah orang mulai pilih sewa aja. Sampai-sampai banyak banget edukator atau influencer di luar sana yang bikin video perbandingan lebih untung mana, sewa atau beli propertinya. Dan gue sendiri udah pernah bikin video perbandingan yang gue jelasin sampai detail banget, terperinci banget di channel ini. Nanti teman-teman boleh cek juga. Tapi apesnya, biaya sewa atau kontrakan nilainya itu kecil banget di Indonesia. Cuman sekitar 2-4% doang dari nilai propertinya. Kalau di luar negeri, orang-orang bisa bayar cicilan KPR mereka pakai hasil uang sewanya mereka. Tapi kalau di Indonesia itu nggak bisa. Kenapa bisa gitu? Gue udah pernah jelasin juga, karena tinggi atau rendahnya nilai sewa propertinya itu bukan ditentukan dari nilai harga jual propertinya, tapi ditentukan dari gaji atau income para penyewa di daerah tersebut. Si pemilik rumah atau properti atau apartemen nggak bisa naikin harga sewa seenaknya aja. Bisa-bisa unit mereka yang mereka sewain itu kosong, nggak laku-laku. Di satu sisi, si pemilik ini juga nggak bisa maksain si penyewanya ini naikin gajinya mereka atau naikin income-nya mereka. Makanya terjadilah gap antara harga properti yang udah tinggi banget, udah naik banget. Di satu sisi, harga sewa itu masih rendah banget. Cuman 2-4% dari nilai harga jual properti ini. Terus solusinya gimana buat maksimalin harga sewa ini? Ada dua cara solusinya. Yang pertama adalah kalian pecah space kalian menjadi space yang lebih kecil untuk disewakan. Contohnya, rumah, dibandingkan kita kontrakin atau sewain satu rumah sekaligus, mending kalian pecah space-nya kecil-kecil menjadi rumah kos-kosan, kalian sewain per kamar. Solusi yang kedua adalah kalian pecah bukan space-nya, tapi kalian pecah jangka waktunya menjadi lebih singkat. Contohnya, dibandingkan kalian sewain rumah ini 1 tahun sekaligus, lebih baik kalian sewain dalam jangka waktu yang lebih singkat, yaitu per bulan, per harian, masukin Airbnb, itu returnnya lebih tinggi. Nah, disinilah ide bisnis Airbnb Millionaire itu muncul. Harga properti itu lagi stagnan dari tahun 2017, lagi murah banget, terdiskon banget. Dan di satu sisi, kita bisa maksimalin return sewa kita dengan memecah jangka waktu menjadi sewa harian. Tapi masuk ke pertanyaan yang berikutnya, modalnya gimana? Biarpun memang harganya lagi turun, tapi properti tetaplah properti. Harganya tetap mahal juga. Dan kalau cuma manage satu properti atau satu Airbnb doang, mana bisa ini disebut sebagai active income yang berefek besar ke penghasilan kita. Jadi gini, kebetulan gue juga ikutan sama temen gue buat ngelakuin bisnis ini. Dibandingkan kita beli properti itu yang mahal, kita pakai dua cara ini buat dapetin unit yang banyak dengan modal yang sedikit. Cara yang pertama, kita sewa properti tahunan untuk disewakan lagi harian. Kita tahu kalau harga sewa tahunan itu rendah banget, lagi rendah-rendahnya, cuma 2-4% doang. Dan itu harus kita manfaatkan. Sebagian dari kalian itu pasti mikir, emang boleh secara legal, secara hukum, properti yang kita sewa secara tahunan itu disewakan lagi? Jawabannya tergantung perjanjian sewanya kalian. Ada owner yang bolehin sewain lagi, ada juga owner yang ngelarang kalian untuk sewain lagi. Kalau kalian dilarang buat sewain lagi sama owner ya udah, bohwat. Cari aja properti lain yang ownernya lebih fleksibel. Tapi di sini berarti catatan pentingnya adalah kalian harus bilang dulu ke ownernya kalau kalian mau sewain lagi properti si ownernya ini. Dan harus ada di surat perjanjian sewanya ini. Dan di lapangan, owner properti yang fleksibel yang memperbolehkan kita menyewakan lagi unit apartemen atau rumahnya itu ternyata banyak banget. Coba kalian pikir, coworking space di luar sana, emang mereka beli office space-nya semua apa? Banyak brand-brand besar dari coworking space yang cuma sewa office-nya doang, lalu dipecah-pecah menjadi office-office kecil, disewakan menjadi coworking space. Begitu pula dengan properti untuk akomodasi, untuk sewa harian, itu caranya hampir mirip. Lalu cara yang kedua, kalau misalnya kalian emang benar-benar nggak mau keluar uang sewa juga, kalian bisa pakai cara yang ini, yaitu kerjasama dengan owner atau pemilik propertinya, pemilik apartemennya, pemilik rumahnya. Di luar sana banyak banget unit apartemen nganggur yang dibiarin aja sama ownernya, dan bahkan owner apartemen itu rugi jutaan rupiah per bulannya buat bayarin maintenance, IPL, sinking fund dari apartemen itu. Padahal mereka nggak pakai apartemennya, dan posisi mereka itu juga serba salah. Mereka mau jual lagi, ternyata sertifikatnya masih belum dipecah, masih PPJB. Susah banget dijual karena pembeli itu nggak bisa pakai kredit dari bank, masih PPJB. Mereka mau sewain, tapi mereka tahu kalau misalkan nilai sewa properti di Indonesia itu rendah, cuma 2-4% dari nilai propertinya. Belum lagi ada biaya maintenance, biaya ini, itu. Akhirnya mereka malah rugi waktu dan juga tenaga.
Mereka akan sangat happy kalau kalian datang. Kalian bilang kalian mau manage apartemen nganggurnya mereka. Dan kalian berikan mereka perhitungan return yang lebih besar dibandingkan mereka sewain tahunan atau ngurusin sendiri. Apartemennya mereka jadi diurusin plus dapat uang sewanya. Dan kalian tinggal bagi hasil sama owner ya. Win-win solution banget. Dengan dua cara barusan tadi, kalian bisa punya 2, 4, 5, 10 unit Airbnb yang kalian manage secara cepat dengan modal yang lebih sedikit. Dan return dari sewa harian itu bisa 12-18% per tahunnya dari nilai propertinya. Asumsikan okupansinya kalian itu 80% dan 30% dari okupansi itu dipakai untuk bayar IPL, maintenance, sinking fund, dan lain-lain. Bersih-bersihnya kalian bisa dapatkan gross profit 10,08% per tahunnya dari nilai propertinya. Kalau gross profitnya itu dibagi 2 dengan owner propertinya, artinya dari satu properti kalian udah bisa dapetin 5,04% per tahun dari nilai propertinya. Artinya lagi kalau kalian berhasil manage 20 unit apartemen atau 20 unit properti, itu kan artinya income kalian per tahun seharga dengan satu unit apartemen tersebut. Menarik kan? Oke, kita masuk ke ide bisnis yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk ke ide bisnis yang ketiga, kalian yang udah nonton video ini sampai ke menit ini, kalian boleh support channel edukasi ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, gue masih punya 3 ide bisnis terburuk yang buat dilakukan di tahun 2025. Kalau kalian penasaran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, ide bisnis yang ketiga, yaitu kalian menjadi personal branding manager, tapi khusus untuk profesional yang mau ningkatin karirnya mereka. Biasanya personal branding manager di luar sana itu fokusnya ke talent-talent untuk entertainment ataupun untuk bisnis. Dan fokusnya mereka ningkatin growth engagement di sosial media kayak YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tapi ide bisnis yang kali ini beda. Personal branding manager khusus untuk profesional yang mau ningkatin karirnya, itu fokusnya ke profile LinkedIn-nya mereka. Fokusnya bukan lagi ngajarin cara viral, tapi naikin engagement LinkedIn-nya mereka. Fokusnya lagi adalah grooming si profesional ini dengan soft skill yang diperlukan. Contoh, cara pitching, cara lolos pertanyaan interview dengan hasil yang nggak bisa dilupakan sama HRD, cara berkomunikasi dengan kolega, atasan, sehingga dapat rekomendasi, dan lain-lain. Karena biasanya profesional yang mau ningkatin karir ini udah punya hard skill ya, nggak perlu diajarin lagi. Mereka cuma butuh soft skill-nya. Kita ambil contoh profesi dokter. Anggaplah secara hard skill kedokteran, ada satu dokter yang skillnya bagus banget. Tapi karena dokter ini nggak punya skill komunikasi yang baik, pasien sembuh, tapi moodnya kurang bagus. Akhirnya dia nggak rekomendasikan ke saudara-saudaranya. Terus dokter ini jadi nggak punya koneksi bagus dengan rumah sakit. Dokter ini juga nggak punya relasi bagus dengan ikatan dokter di Indonesia. Dokter ini pun nggak punya update terbaru tentang farmasi, karena nggak ada relasi. Akhirnya dokter ini stuck di satu tempat terpencil aja, padahal skillnya bagus. By the way, ini disclaimer, gue cuma contoh aja ya. Gue tahu tugasnya dokter itu buat nyelamatin nyawanya manusia, bukan naikin karir. Tapi ini cuma sebagai gambaran doang. Kalau ide ini sebenarnya dibutuhkan di segmen pasar profesional apa aja. Nah, itulah 3 ide bisnis yang menurut gue sangat worth it dan menggiurkan buat dilakukan di tahun 2025 ini. Dan kalian bebas gunakan ide ini gratis tanpa ada biaya spesial apapun dari gue. Kalian boleh modifikasi, kalian boleh eksekusi, terserah kalian. Itu pakai aja gratis. Dan kalau kalian suatu saat sukses dengan ide bisnis yang gue sebutin tadi di atas, itu kalian nggak usah kasih gue apa-apa, kalian cukup traktir gue kopi aja supaya gue seneng. Kalau kalian perlu konsultasi atau punya bisnis yang mau di-collab, kalian tinggal tulis di kolom komentar aja. Oh ya, kalau kalian mau dengerin soal ilmu properti lainnya, kalian bisa klik di sini. Kalau kalian mau dengerin soal strategi bisnis dan juga keuangan, kalian bisa klik di sini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat jadi asupan edukasi bisnis, finansial, keuangan, properti, dan lain-lain. Sampai ketemu di video berikutnya.